Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maftukul Alim. Saya guru PAI di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang, yang hari ini akan mempraktekkan PPL yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022. Mudah-mudahan berberkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat apa nak? Ketika saya bilang semangat 3 kali biar semangat ya. Siap ya? 1, 2, 3. Semangat. Oke, berarti ini menandakan kalian sudah sarapan semua. Mari sebelum kita mengawali aktivitas pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Amin ya Rob. Oke, saya akan presensi kehadiran ya, untuk memastikan kalian hadir di tempat ini. Sabil, Alivia, Alia Naira, Andini. Ya, alhamdulillah luar biasa, kalian sudah hadir untuk mengikuti pelajaran yang ketiga pada kesempatan kali ini. Kemarin materinya apa? Tentang praktek perawatan jenazah. Oke, hari ini kita akan masuk pada materi yang berhubungan dengan hikmah dan manfaat dari penyelenggaraan jenazah, sekaligus membahas berkenaan dengan materi ziarah dan takziah. Oke, materi ini yang penting yang kita akan diskusikan bersama dengan model PBL. Oke, kita akan lihat dulu. Sekarang coba lihat apa itu, amati gambar ini. Fenomena-fenomena yang sekarang muncul terjadi. Apa itu, Pak? 1. Ya, masjid ini tidak mensyaratkan jenazah pendukung atau pembela penista agama. Masih ingat fenomena ini lahir tahun berapa? 2017, ketika apa? Pilkada di Jakarta. Jadi kalau ada orang yang tidak sebab dengan dia, itu jenazah tidak boleh disolatkan. Menurut kalian bagaimana hukumnya itu? Coba berdiri. Ainun bisa ngasih tanggapan tentang fenomena? Ya, karena kan kalau orang muslim berarti ya seorang muslim harus wajib menyolatkan jenazah tersebut sampai selesai. Oke, bagus. Jadi harus tidak ada tendensi apapun. Jangan urusan pribadi kamu bawa-bawa dalam masalah ibadah ini. Terus fenomena apa lagi anak-anak? Harganya 1, miliar. 1,5 miliar. Ini makam ini berada di San Diego Hills ya, di Karawang, Jawa Barat. Ini harga kuburan hanya ukuran berapa itu? 1 kali 3 ya, atau 1 kali 2, 1,5 kali 2 itu harganya sampai 1,5 miliar. Kalau keluarganya mampu, nggak apa-apa. Tapi menunjukkan ada tabris nggak? Atau riak atau enggak itu? Atau apa itu? Berlebihan nggak itu? Coba ada yang ngasih pendapat, berdiri kamu. Apa ziarahnya lebih fokus? Lebih fokus. Bareng-bareng sama keluarga biasanya nggak itu. Ya, alasannya kamu membolehkan. Yang nggak membolehkan ada nggak? Maksudnya yang nggak setuju dengan ini ada nggak? Coba. Nggak boleh, karena itu termasuk Ria. Buang uang. Oke, duduk. Oke, hari ini nanti masuk materi kita diskusi hari ini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Fenomena apa ini anak-anak? Makam diduduki, terus kuburan muslim dan muslim jadi satu. Itu diduduki. Ya, yang satunya diduduki. Satunya adalah orang Islam dengan orang Kristen, makamnya jadi satu. Kubur. Nah, itu pendapat kamu boleh atau tidak? Berdiri. Coba. Ya. Mungkin yang kuburan muslim dan non muslim sebenarnya sih ya, kalau bisa karena ya untuk membedakan juga, namun kan karena keterbatasan lahan juga kan. Ya, bagus. Alasannya adalah darurat. Ya. Tapi sebenarnya mengumpulkan tuh nggak boleh kalau masih lahannya masih banyak loh. Maka tugasnya pemerintah sekarang harus bisa memastikan lahannya itu terpenuhi. Bener nggak?
Jangan sampai nggak terpenuhi. Karena apa? Hukumnya memang nggak boleh itu ketika kuburan muslim dengan non muslim jadi satu. Itu ada hadis mengatakan nanti akan mendapatkan siksaan nanti yang umat Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka dalam hal ini adalah kalau darurat seperti apa itu? Covid nggak mungkin toh nyari lahan yang lainnya. Wah ini kudu jadi satu tempatnya, nggak apa-apa karena darurat. Faktornya adalah darurat. Oke. Lanjut materi kita adalah berkenaan dengan takziah. Takziah itu apa anak? Takziah adalah menghibur, mengunjungi keluarga yang ditinggalkan jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Jadi fungsi dari takziah adalah untuk menghibur dari orang yang kena musibah, dan menghibur pun dengan cara etika dan tata krama yang baik. Ojo malah ketika takziah malah mesake kowe ya, jadi janda ya, itu jenenge enggak bagus ya. Ada nggak seperti itu? Ya. Jadi tujuannya bukan menghibur, malah apa itu? Nambahke loro hati. Ya. Ketika takziah pun juga kita ikut dalam hal apa? Nah, ono sholat berarti ikut sholat. Karena fenomena sekarang ini kan ono sing takziah cuma apa? Ngentake permen kan ngentake kacang. Ya. Jadi setelah takziah, materi kita adalah tentang ziarah kubur. Ya, ini. Ziarah kubur itu apa, Pak? Ziarah kubur adalah yaitu mengunjungi atau menghadiri atau datang ke makam, tujuannya adalah untuk mendoakan jenazah atau mendoakan kubur. Zaman dulu, zaman Nabi Muhammad dilarang. Karena apa, Pak? Karena pada waktu itu imannya belum kuat. Sekarang kan imannya sudah kuat. Makanya hadis yang mengatakan, kan dulu ada kuntu nahaitukum ang ziaratul kubur ya. Pada waktu itu Nabi Muhammad melarang untuk ziarah kubur, tapi sekarang sudah diperbolehkan ziarah. Di sini juga ada adab-adab dan etika ketika berziarah kubur. Di antaranya adalah mengucapkan salam ketika masuk ke kuburan. Oke. Alhamdulillah materi sederhana sudah saya sampaikan. Nanti lebih jauhnya kita akan diskusi. Dan permasalahan-permasalahan tadi juga dijawab. Kelompok 1 tadi berkenaan dengan penista agama. Ya, terus ditambah masalah itu ya nanti ya dibahas ya. Terus harga yang kelompok 2 harga makam yang 1,5 miliar. Oke. Terus ada lagi yang kelompok 3 berarti menduduki makam. Di samping ditambahi kubur muslim dan muslim jadi satu, bagaimana hukumnya. Oke, saya kira untuk memberikan motivasi berdiri lagi yuk. Ya, lemaskan tangannya seperti ini semua kayak gini. Ya, gini semua. Ya. 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 Coba, yuk. Ketika saya bilang tangannya apa itu, bilang 1, maka harus turun. 1 harus turun. 1. Nah, 1. Nah. Terus gini, tangannya gini. Nah. Yang satunya gini. Sambil lihat ini, yang kanan, Nah, kanan ya. Ya, dipastikan. Ya. Ketika saya bilang siap, harus yang bawah megang. Ya, gini ya. 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 Jadi ketika saya bilang siap, berarti dipegang langsung ya. Ya. Kalau yang megang berarti dia menang ya. Ya. 1 2 3. Siap. Ulangi lagi. Ayo. Ya. 1 2 3. Siap. Oke, tepuk tangan. Oke, anak, sudah siap ya untuk kelompok untuk hari ini presentasi diskusi? Siap ya? Siap. Oke, sekarang bisa membentuk kelompok masing-masing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang telah kita diskusikan. Hikmah kematian. Nomor 1, mempertegas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala khususnya sejak proses penciptaan manusia. 2, mengenalkan hakikat manusia melalui kematian. 3, Allah Subhanahu wa taala mempercayakan manusia sebagai khalifah di bumi. 4, Allah mematikan manusia dari dunia ini untuk mengetahui mereka yang mematuhinya dan mereka yang tidak mematuhinya. Nomor 5, merasakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat kelompok kami, tidak seharusnya masjid tersebut membuat larangan tersebut. Karena setiap muslim wajib mengurusi setiap mayit seperti memandikan, mengkafani, mensolati, mengkuburkan adalah tugas setiap muslim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kita. Kalau tentang makam yang mahal ya, kalau dilihat dari sisi positif, jika orangnya mampu ya nggak apa-apa sih. Kayak ya kalau niatnya memang kayak makam private gitu, nggak yang ditumpuk sama orang lain, ya silahkan, nggak apa-apa. Mungkin untuk apa sih namanya, kayak memperindah makam juga, ataupun kalau ziarahnya biar bisa lebih khusyuk karena ya lebih sepi juga makamnya dan kesannya tuh bersih gitu loh. Kalau dilihat dari sisi negatifnya tuh kayak boros-borosin uang, kayak ria gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kayak masih orang meninggal itu masih gengsi, jadi maunya di tempat yang mahal gitu biar kelihatan kayanya gitu loh. Iya, gitu kan. Jadi kayak ya buang-buang uang, ria gitu. Kayak ya udah, kayak gimana ya? Ya kalau mau sih nggak apa-apa, cuman kenapa gitu loh? Kenapa harus itu? Kan mungkin ada yang lebih bagus, maksudnya nggak bagus-bagus kayak gitu, cuman ya yang lebih sederhana namun bersih juga. Ataupun kalau mau memang makamnya disendirikan kan juga ada yang biayanya nggak sampai 1,5 M gitu kan. Sudah, itu diskusi dari kelompok saya. Wassalamualaikum. Mempresentasikan tentang pengertian ziarah dan tata caranya. Pengertian ziarah adalah kunjungan ke tempat pemakaman umum atau pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok saya. Kesimpulan dari hikmah kematian adalah mempertegas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan niat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan hakikat manusia kepada kematian. Lalu yang kedua, kesimpulan dari takziah. Takziah mengunjungi orang yang sudah tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Hukum takziah dapat dikatakan sangat dianjurkan dan bahkan merupakan tradisi dari kewajiban antara muslim. Lalu kesimpulan yang ketiga, ziarah kubur. Berkunjung ke kuburan, Rasulullah menganjurkan berziarah untuk mengingat kematian. Hikmahnya, mengingat kematian dapat bersikap zuhud dan mendoakan mayat agar diampuni dosanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari pemaparan atau presentasi dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4 luar biasa. Kita beri aplaus kepada mereka semua. Oke. Tolong siswa bisa menyimpulkan apa yang disampaikan dari masing-masing kelompok. Kuburan muslim dan non-muslim disatukan. Boleh dikarenakan urgen, lahan kosong seperti COVID-19 kemarin itu boleh dibarengkan. Bagus dan baiknya harus disendirikan karena umat Islam akan mendapatkan siksaan. Dan saya akan memberikan kesimpulan atas penista agama. Setiap muslim wajib memandikan dan menghafani, tidak boleh membawa masalah pribadi dalam ibadah tersebut. Yang kedua adalah makam yang mahal, ada plus minusnya. Plusnya jika ingin ziarah jadi khusyuk dan tenang. Minusnya membuang-buang uang dan ria. Dan ketiga ada yang menduduki makam, termasuk sesuatu yang haram karena di dalam hadis Al-Azam Mesir Syahid Syabid Muhammad At-Tihami dalam kitabnya yang berjudul As-Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita lanjut materi kemarin. Semoga kita diberi keberkahan. See you tomorrow ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.